Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga kita bisa mendapatkan tambahan iman di setiap majelis kita, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati ulama kita. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama Al-Wasiyah bin Nisa, nasihat dan wasiat untuk menyayangi wanita. Dan ini bab penting khususnya bagi laki-laki, khususnya bagi suami, karena sekali lagi Imam Nawawi memberikan keterangan yang sangat baik dan tajam. Beliau mulai dengan hak wanita dan bagaimana memperlakukan wanita, dan bab ini ditujukan pertama kali untuk laki-laki sebelum wanita. Lalu setelah itu baru Imam Nawawi membahas tentang hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri, karena hendaknya kita mulai dari pemimpin. Kenapa ia dijadikan pemimpin? Karena ia harus lebih matang, lebih dewasa, lebih dulu, karena pemimpin adalah teladan, pemimpin adalah uswah hasanah, pemimpin adalah qudwah, pemimpin memberikan contoh. Jadi sekali lagi, pesan dari dalil-dalil yang beliau sampaikan itu pertama kali ditujukan untuk suami, itu secara umum, dan bagaimana memperlakukan istrinya dengan baik. Makanya bab ini dimulai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksilah dengan wanita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik secara syariat maupun secara urf yang tidak menyelisihi syariat. Sehingga pesan besarnya sangat tajam dan sangat jelas bahwa ini adalah perintah kepada laki-laki untuk muasyarah, dan asyarah atau muasyarah adalah berinteraksi dengan cara terbaik dan upaya untuk mengejar angka 10. Itu yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat berapa? 19. Lalu kita masuk bagaimana kembali Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya, para suami di haji wada, momentum besar terakhir yang dimiliki oleh Nabi SAW. Lagi-lagi beliau menasihati suami untuk berbuat baik kepada wanita.
sebagaimana dalam hadits Amr bin al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu ta'ala an, beliau menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, ala wastausu bin nisa'i khaira, aku nasihatkan kalian untuk bersikap baik dan terbaik kepada wanita, terimalah nasihatku, lalu saling memberikan nasihatlah tentang masalah ini, saling sharing masalah ini, dan jadilah teladan. Kita sudah bahas tentang istausu bin nisa, masih ingat hadirin sekalian tentang mana istausu bin nisa dalam hadis apa? Abu Hurairah, hadis yang pertama. Jadi saya nasihatkan kalian untuk bersikap baik dan terbaik untuk wanita, terimalah nasihatku ini, saling kasih nasihat, saling sharing, dan jadilah teladan. Jadi tunjukkan kebaikan sebelum kita nuntut orang lain berbuat baik. Lalu kita lanjutkan, fa innama hunna awanin indakum laisa tamlikuna minhunna syai'a ghaira dhalika illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Nabi kita SAW melanjutkan setelah mewanti-wanti, berbuat yang terbaiklah untuk istri, untuk wanita, terimalah nasihatku, saling sharing kalian dalam masalah ini, saling berbagi pesan, saling berbagi masukan, dan jadilah teladan. Setelah itu Nabi SAW menjelaskan, karena mereka adalah awan indakum. Itu diterjemahkan apa di tawanan? Ya, awan itu maknanya tunduk, merendah, dan menyerah. Sebagaimana surat Toha ya, ayat 111, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Lihat, wa anatil wujuh, para ulama mengait atau menjelaskan ketika membahas awan itu berkaitan, kata ini ya, bukan konteks ayatnya, tapi kata ini berkaitan dengan surat Taha 111 bahwa maksudnya artinya merendah, tunduk, dan menyerah. Dan ini juga dijelaskan para ulama kita, diantaranya Imam Nawawi dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Qadarullah wa syafa'al, tadi ada gangguan teknis, dan sebagaimana ini bukan gangguan teknis pertama kita, dan saya rasa jamaah sudah tahu bagaimana menyikapinya, itu berpindah dari satu kotak pelajaran ke kotak pelajaran yang lain, dan itu bisa menjadi peluang besar kita beramal soleh. Maksudnya apa? Ya, kalau lancar berarti ibadahnya bernama mendengar dengan seksama, memahami, mencatat, mentadaburi. Tapi begitu ada kendala, pindah kotak amalan, yaitu bersabar. Lalu kita bisa beristighfar. Yang belum berzikir pagi bisa zikir pagi, atau bersalawat kepada Nabi SAW. Dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan, jadi nggak ada ruginya sama sekali. Lalu begitu kendalanya balik lagi, ya sudah, kita belajar lagi. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya, kita lanjutkan hadirin sekalian. Ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam
menyampaikan tentang wanita bahwa wanita itu fa inna ma hunna awanin indakum, mereka itu awan di sisi kalian, dan diterjemahkan tawanan. Apa maksudnya? Awan itu secara bahasa itu artinya khudu' wadzul wal istislam, tunduk nurut, ya, tunduk nurut, lalu rendah hati, lalu menyerahkan. Dan ini bukan berkonotasi merendahkan wanita, tidak. Ini berkaitan dengan positioning wanita, posisinya wanita, dan apa peran yang harus dijalani, dan bagaimana laki-laki membaca ini dan menyikapi hal ini. Jadi artinya wanita itu secara syar'i dan secara kauni itu harus merendahkan hati dan taat kepada suami, karena suami pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dalam surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Ketika suami pemimpin berarti istri dipimpin, dan yang dipimpin harus taat, gitu loh. Biasa aja ketika kita berada di sebuah lingkungan, maka kita harus nurut sama yang memimpin lingkungan tersebut. Walaupun misalnya kita bos di kantor, pada saat kita di rumah lalu Pak RT-nya tetangga kita, maka setiap kebijakan diri tersebut kita harus nurut apa tidak dengan Pak RT, harus nurut. Walaupun kita bos atau CEO di perusahaan kita, dan itu tidak merendahkan kita sama sekali, biasa aja gitu. Kita Pak RT gitu, tapi di lingkungan RW-nya tetangga kita, maka dalam kebijakan yang berkaitan dengan RW, tugas kita apa, hadirin? Nurut apa enggak sama Pak RW tetangga? Nurut. Padahal kalau kerjaan, mungkin tinggian kita kerjaannya, ya nggak sih? Ada nggak yang Pak RT-nya sebenarnya pekerjaannya gajinya lebih besar daripada Pak RW? Atau itu tadi, kita warga RT, Pak RT-nya tetangga kita, Pak RT-nya bulan lalu di PHK, kita bos di perusahaan kita. Jadi secara status, secara uang, secara gaji ya menangan kita. Tapi setiap kebijakan RT, kita harus nurut nggak dengan Pak RT? Sesimpel itu. Dan itu tidak menjatuhkan kita. Itu nggak menjatuhkan kita sama sekali. Itu hal yang lumrah dalam semua lingkungan. Nah, begitu juga posisi dan peran suami dan istri jelas dalam surat An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka wanita itu atau istri itu ya nurut dan taat selama bukan maksiat. Lalu yang rendah hati, istri harus selalu bersikap rendah hati. Lalu istislam, ia sudah serahkan dirinya ketika terjadi akad nikah. Ayahnya menyerahkan putrinya itu ke suaminya, atau wali wanita itu menyerahkan wanita ini ke suaminya. Jadi ada makna menyerah di situ. Gitu loh. Kan ankahtukaha atau zawajtukaha, atau saya nikahkan putri saya, artinya saya serahkan semua hak-haknya dan segala urusan kepada engkau. Jadi
keliru besar jika ada yang memaknai hal ini merendahkan atau semena-mena atau arogan. Gak boleh. Makanya kita lanjutkan ayat hadits laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Apa artinya? Dan kalian tidak punya kalian tidak memiliki sesuatu pun dari mereka selain itu kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Apa maksudnya? Kalian tidak memiliki sesuatu pun dari mereka selain itu. Latif, apa maksudnya Latif? Wafaqakumullah. Apa artinya? Rai, hafidhukumullah. Apa artinya? Nas, wafaqakumullah. Apa artinya? Maksudnya adalah kata keterangan para ulama dalam syarahnya, kalian tidak punya opsi lain kecuali senantiasa memberikan yang terbaik untuk istri kalian. Gak punya opsi lain. Jadi syai'an ghairu dzalik itu kembali ke istisa bin nisa'i khairan gitu. Dijelaskan sebagian ulama gitu. Dijelaskan ulama larinya ke sana. Jadi kalian nggak punya opsi lain kecuali senantiasa berbuat baik, kepada istri kalian kecuali ia melakukan perbuatan keji yang jelas, yang ada bukti. Maksudnya bayyinah itu ada bukti yang jelas. Dan yang dimaksud perbuatan keji di sini itu bisa bermakna dua. Yang pertama, nusyuz atau ketidaktaatan secara umum. Nusyuz atau tidak taatnya suami ke istri ke suami atau durhaka ya. Atau makna yang kedua adalah zina. Makna yang kedua adalah zina. Jadi hadirin Allah muliakan, artinya kalau itu terjadi maka ada penanganan khusus gitu loh. Kalau itu terjadi maka ada penanganan khusus. Gitu. Makanya penanganan khususnya apa? Kita lanjutkan hadisnya. Fa'in fa'alna, kalau istri melakukan itu, melakukan kedurhakaan, nusyuz, dan atau na'udzubillah min dzalik, apabila ada istri yang mengarah ke zina atau zina dengan bukti, maka yang harus dilakukan adalah fahjuruhunna fil madaji, diamkan di tempat tidur, wadribuhunna darban ghairu mubarrih, dan pukulan dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ini yang waktu itu kita bahas. Ini salah satu keterangan dari surat An-Nisa 34. Wadribuhun, pukullah, tapi pukul nggak boleh menyakitkan. Ghairu mubarrih,
tidak boleh menyakitkan. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kita lanjutkan hadisnya. Dan kalau mereka berubah, mereka taat. Jadi kalau istri kalian taubat, berubah, taat, nurut, dan kembali menjalankan fungsinya, kata Nabi SAW, fala tabghu alaihinna sabila. Maka penanganan khusus itu nggak boleh dilanjutkan. Udah cukup sampai di situ. Nggak boleh dilanjutkan, cukup sampai di sana. Lihat bagaimana wanita itu dimuliakan. Saya nasihatkan kalian untuk berikan yang terbaik untuk istri kalian. Mereka itu sudah merendah di hadapan kalian, nurut di hadapan kalian, menyerahkan diri mereka ke kalian. Dan kalian gak punya opsi kecuali senantiasa berbuat baik kepada mereka. Kecuali jika istri kalian melakukan fahisyah yang ada buktinya, dan fahisyah tidak nurut, durhaka atau zina. Kalau mereka lakukan itu, maka lakukan penanganan khusus. Dan penanganan ini ada di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa 34. Nasihati. Kalau nggak efektif, diamkan. Kalau nggak efektif, pukul. Tapi pukul yang tidak menyakitkan. Dan pukul yang tidak menyakitkan. Tidak boleh mukul di bagian sensitif. Tidak boleh mukul organ vital, dan orang-orang terbaik tidak memukul. Nabi SAW mengatakan, laisa ulaika khiyarukum. Orang yang memukul itu bukan orang-orang terbaik di antara kalian. Jadi itu bukan keharusan. Sebagaimana kita katakan, memukul itu diperbolehkan jika efektif dengan syarat-syarat yang dijelaskan, bukan menyakitkan. Gak boleh menyakitkan, gak boleh menyakitkan, dan gak boleh di bagian yang sensitif dan vital. Dan orang-orang terbaik di antara kalian tidak memukul. Tidak memukul. Makanya kita ingat Atha bin Abi Rabah rahimahullah mengatakan, jangan memukul. Itu hanya opsi yang diperbolehkan jika ada manfaat. Karena tujuan mendiamkan dan tujuan memukul itu dijelaskan oleh para ulama kita, itu opsional jika efektif, dan untuk mendidik, bukan untuk menyakiti fisik atau perasaan, untuk mendidik agar istri kita berubah dan menjadi jauh lebih baik. Dan kalau ia berubah, jangan dilanjutkan, nggak boleh dilanjutkan, nggak boleh didiamkan. Kalau berubah nggak boleh didiamkan. Lalu Nabi SAW melanjutkan, ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqah. Sebagaimana kalian punya hak, istri kalian pun punya hak. Lihat, bayangkan bagaimana Islam memuliakan wanita. Kalian punya hak, istri kalian punya hak. Jadi ini bukan bermakna direndahkan, dizolimi, dicueki. Kamu kan cuman enggak. Anda nggak punya opsi kecuali berbuat yang terbaik untuk mereka. Selamatkan dunia mereka dan akhirat mereka.
Artinya didik mereka, itu maksudnya. Minta pertolongan kepada Allah. Fahaqquhum alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahun. Lalu Nabi SAW menyebutkan sebagian hak dari suami. Di antara hak suami yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini, mereka tidak boleh, atau istri tidak boleh mempersilahkan orang yang kalian tidak sukai masuk ke rumah kalian. Gak boleh. Istri tidak boleh mempersilahkan orang yang tidak disukai oleh suaminya masuk ke rumahnya. Tidak diperbolehkan. Jadi nggak boleh masuk ke kamar dan ke rumah. Jadi nggak boleh masuk. Jadi ke rumah aja nggak boleh, pakai kamar itu poinnya. Jadi nggak boleh masuk ke kamar dan nggak boleh masuk ke rumah. Dan jadi jangan dipersilakan masuk ke kamar dan jangan diizinkan masuk ke rumah orang yang tidak disukai sama suami. Lalu Nabi SAW tutup dengan kebalikannya. Ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihin wa ta'amihin. Dan ketahuilah sebaliknya, di antara hak istri, kalian harus berbuat baik kepada mereka dari sisi pakaian dan dari sisi makanan. Sisi pakaian dan sisi makanan. Kayaknya istri senang sekali ya disebutkan pakaian dalam hadis ini. Berarti bisa beli gamis lagi nih Pak Ustadz. Ada perincian tapi mungkin di waktu yang lain insya Allah, karena hadis ini panjang. Itu hal penting. Makanya kan dalam hadis ada berkaitan antaksuha idza tasaita. Engkau memberikan pakaian kepada istrimu sebagaimana engkau berpakaian. Gitu. Jadi kalau kita, sebagian orang mengatakan kalau kualitasnya sekian, maka istri juga punya hak, punya kualitas sekian. Tapi untuk sekarang rasanya nggak ada isu buat kita. Pakaian istri jauh lebih mahal seringkali. Suaminya biasa gitu, istrinya pakaian itu. Tapi nggak di semua pihak juga. Nggak. Tapi itu. Lalu antut'imaha idza ta'imta, engkau memberikan makan kepada istrimu sesuai yang kau makan. Jadi kalau kita makan enak, ya istri kita punya hak untuk makan dengan level serupa. Jangan istri suruh zuhud sedangkan kita makan enak gitu loh. Jadi itu poin. Jadi lihat, kalau kalian punya hak, dan jangan lupa istri kalian punya hak loh. Istri kalian punya hak. Jadi nggak boleh semena-mena, nggak boleh menzolimi istri, nggak boleh menjatuhkan, dan nggak ada opsi kecuali diperlakukan dengan cara yang terbaik. Kecuali kalau istri tidak taat, tidak nurut, apalagi melakukan fahisha atau zina, maka lakukan kebijakan yang berbeda dalam rangka mendidik, mengajak dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau istri kembali taat, maka nggak boleh dilanjutkan ke arah sana. Nggak boleh dilanjutkan. Semua hal yang sangat menarik hadirin sekarang. Dan ingat, ini semua disampaikan di Haji Wada. Dan sekali lagi, bahwa hanya masalah-masalah penting dan besar yang Nabi SAW sampaikan di Haji Wada. Ini berarti memberikan pakaian yang layak untuk istri dan memberikan makanan yang baik untuk istri adalah hal yang penting.
Makanya pentingnya suami menafkahi istri, kasih makanan yang enak, yang baik gitu loh. Itu masalah besar. Sebagaimana istri nggak boleh gampang ajak orang main ke rumah, apalagi masuk ke dalam kamar. Itu hal yang seringkali dilupakan oleh banyak pihak. Izin dulu gitu loh. Mau bawa orang ke rumah, izin dulu. Jangan mentang-mentang dekat atau main-main ke rumah aku ya. Padahal suami nggak ridho misalnya. Ini hal yang sangat penting. Saya rasa cukup sampai di sini, dan semoga Allah kasih taufik kita bisa buka sesi tanya jawab besok biidznillah ta'ala, dan semoga Allah memperbaiki urusan-urusan kita dan memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.